Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Sila, inilah Buletin Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, puluhan pohon tumbang saat hujan badai melanda kawasan Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat tiupan angin kencang yang melanda kawasan permukiman. Video amatir warga merekam detik-detik hujan badai yang menumbangkan pohon di area permukiman penduduk. Kondisi ini membuat warga panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri. Kencangnya tiupan angin juga menerbangkan sejumlah atap rumah warga. Tidak sedikit pula kaca bangunan yang pecah terkena ranting ataupun benda yang terbang terbawa angin. Bencana hujan badai ini membuat pengendara yang melintas di jalan utama menuju Bandara Sorowako harus ekstra hati-hati karena banyaknya pohon yang menutup badan jalan. Terjadi di mana terjadi hujan deras yang disertai dengan angin kencang dan petir serta badai La Nina yang menyebabkan kerusakan beberapa fasilitas umum dan rumah warga. Pihak PLN melakukan pemadaman listrik di wilayah yang terdampak setelah sebagian kabel rusak dan putus karena tertimpa pohon tumbang. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Bencana tanah longsor menerjang jalan Trans Sulawesi hingga memutus jalan yang menghubungkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat di Toraja Utara. Sulawesi Selatan, aktivitas ribuan warga di 4 kecamatan terhambat. Warga dan TNI berjibaku membuka akses jalan darurat melintasi material longsor. Tingginya intensitas hujan sejak 2 hari terakhir membuat tebing setinggi 150 meter di Lembang Sikuku, Kecamatan Kapala Pitu longsor. Akibatnya jalan Trans Sulawesi poros Rantai Pawo Rinninggalo lumpuh total. Jalur perekonomian yang sehari-hari digunakan anak sekolah dan warga untuk mengangkut barang dagangan ke Kecamatan Rinninggalo, Kapala Pitu, Awan Rantai Karua, dan Barupu ini tidak bisa dilalui karena jalan tertutup material longsor setebal 3 meter. Jalan Trans Sulawesi yang juga menghubungkan Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tertutup batu besar. Warga bersama personel TNI berjibaku melakukan pembersihan material longsor dan membuat jalan darurat agar bisa dilalui warga. Akses jalan ini melibatkan 2 kabupaten, Kabupaten Toraja Utara sama Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, kendaraan roda 4 tidak bisa lewat sama sekali. Kendaraan roda 2 karena dibantu sama masyarakat untuk membuka akses jalan sementara. Warga berharap pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Toraja Utara segera menerjunkan alat berat untuk membersihkan material longsor dan mengevakuasi batu besar yang menutup badan jalan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki bermuatan LPG milik Pertamina rusak berat usai menabrak dam truk di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kerasnya hantaman membuat truk tangki melintang di badan jalan dan nyaris terguling. Bagian kabin truk tangki bermuatan gas LPG milik Pertamina ini rusak berat usai menabrak sebuah dam truk di Jalan Gatot Subroto, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain mengalami kerusakan parah, badan truk berupa tangki juga melintang di badan jalan dan nyaris terguling. Kecelakaan ini bermula saat truk tangki melaju kencang di jalan yang cukup sepi dari arah Semarang menuju Solo. Saat melintasi lokasi, truk tiba-tiba kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak dam truk yang berhenti di depannya. Kerasnya benturan membuat supir truk tangki mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi truk tangki ugal-ugalan sehingga tak bisa menginjak pada rem saat ada kendaraan lain yang berhenti di depannya. Dia kencang enggak, Mas? Apa remblong mungkin? Remblong? Nggak tahu, remblong apa enggak tahu. Tapi dia bantu.
Proses evakuasi tidak berjalan mudah lantaran bodi truk dengan muatan yang berat melintang menutup seluruh badan jalan. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Solo sempat terganggu karena tidak bisa dilalui kendaraan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kaburnya 16 tahanan, 4 anggota Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat dikenakan sanksi tegas berupa penempatan khusus selama 14 hari ke depan. Dari hasil pemeriksaan tim audit internal, keempat anggota tersebut telah lalai dengan tidak melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur. Pemeriksaan terhadap 10 personil Polsek Tanah Abang termasuk Kapolsek dan Wakapolsek hingga kini terus dilakukan tim audit internal Polres Metro Jakarta Pusat terkait insiden kaburnya 16 tahanan dari dalam sel. Dari hasil pemeriksaan secara berkala, 4 anggota diantaranya dinyatakan lalai karena tidak melaksanakan tugas sesuai SOP. Keempat anggota tersebut diberikan sanksi tegas berupa penempatan khusus dalam rangka pemeriksaan selama 14 hari ke depan terhitung mulai Jumat 23 Februari kemarin. Selain itu, keempat anggota juga diduga telah melanggar kode etik profesi dan akan segera menjalani proses sidang melalui sidang Komisi Kode Etik Polri dengan ancaman sanksi etika dan sanksi administrasi. Semua sudah diperiksa, nanti kan ada prosesnya, gitu ya. Oke. Untuk hasilnya belum berarti ya Pak? Sudah. Untuk 4 orang yang di Patsus, Pak? Sudah dipatsus semua. Ya. Berapa hari itu Pak Patsus? 14 hari. 14 Ya. hari. Untuk Kapolsek dan Wakapolsek apakah akan kena sanksi juga Pak? Ya kita tunggu dari Polda, ya, tunggu dari Polda. Karena kan Pamen kan di Polda, ya. Oke, Berarti terima kasih. diperiksanya di divisi Propam Polda ya Pak? Ya, di Bid Propam Polda. Keempat anggota tersebut adalah Aibtu ST, Brigadir MS, Brigadir SY, serta Aibtu SP. Seperti diberitakan sebelumnya, 16 tahanan Polsek Tanah Abang melarikan diri pada Senin 19 Februari lalu setelah memotong besi jendela selama 3 minggu menggunakan gergaji besi. Dari 16 tahanan yang kabur, 10 tahanan termasuk seorang wanita berhasil ditangkap petugas, sementara 6 tahanan lainnya masih dalam pengejaran. Dari Jakarta Pusat, Radisun Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat gabungan Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat menangkap 3 pelaku penjualan bayi yang dibeli dengan harga 4 hingga 6 juta rupiah. Motif penjualan bayi ini karena terjerat masalah ekonomi dan suami yang tidak bertanggung jawab. 3 pelaku diantaranya 2 wanita dan 1 pria ini digelandang petugas ke Polres Metro Jakarta Barat. 2 wanita berinisial T dan IM serta seorang pria berinisial AN. Petugas gabungan Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat menerima laporan dari ibu kandung korban yang juga ditetapkan sebagai pelaku berinisial T pada bulan Desember 2023 lalu. Petugas melakukan penyelidikan dan mengamankan 2 pelaku yakni wanita berinisial IM dan suami Siri berinisial AN di Karawang, Jawa Barat pada Februari 2024 sebelum pemilu. Tak hanya 2 pelaku ini saja, namun petugas menemukan bayi berusia 2 bulan milik ibu kandung berinisial T. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan menemukan 4 bayi yang berada di rumah ibu kandung pelaku berinisial IM di Bandung, Jawa Barat. Bayi tersebut berusia 1 bulan asal Karawang, Jawa Barat, bayi berusia 10 bulan asal Garut, Jawa Barat, bayi berusia 4 tahun asal Surabaya, Jawa Timur, dan bayi berusia 1 tahun asal Semarang, Jawa Tengah. 5 bayi ini dibeli dengan harga bervariasi dari 4 juta hingga 6 juta rupiah. Motif penjualan bayi ini karena terjerat masalah ekonomi dan suami yang tidak bertanggung jawab. Kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak antara saudari T dengan saudari EM ini disepakati EM akan membayar sejumlah uang sebesar 4 juta rupiah kepada saudari T dengan janji beberapa hari setelah bayi dibawa uang akan dikirim sisanya sebesar 2.500.000. Ketiga pelaku terjerat pasal tindak pidana penjualan orang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.